Alhamdulillah, sobat kajian bioskop, kita masuk segmen 2 ya, dan kita akan mendengar berbagai pertanyaan dan pendapat nih ya. Coba dari tim kreatif apa aja yang dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan pendapat-pendapat. Nah, jadi Ustadz di sini kan digambarkan di sebuah pesantren ada sebuah ritual untuk melakukan ritual tentang pemanggilan Qorin ini. Pemanggilan Qorin ya. Ya. Kemudian si seorang ustadznya ini melakukan adegan pelecehan kepada santrinya. Ada adegan pelecehannya di situ. Iya, ada adegan pelecehannya di situ. Nah, hal tersebut apakah dapat merusak citra dari pesantren tersebut dan juga ustadznya, Ustadz? Bagaimana tanggapannya? Menurut kamu gimana? Iya kan? Merusak. Kamu nonton film ini nggak waktu tahun 2022? Apa baru nonton sekarang? Oh gitu, bagus lah. Ini karena ada urusan kerjaan kan gitu ya. Jadi tonton. Gini ya, saya mau menegaskan. Ini yang saya kecewa gitu ya, dan saya ingin sampaikan di acara ini kepada pihak yang terkait di film ini. Saya itu merasa keberatan ya kalau background ini tuh pesantren, itu satu. Apalagi di pesantren ini kemudian diangkat satu aktivitas yang tidak pernah ada di pesantren dan tidak benar ya, seperti misalnya mereka disuruh melakukan ritual untuk mencari Qorin gitu. Ini nggak ada itu gitu. Kemudian ini mencemarkan image seorang ustadz ya, yang kemudian ustadz itu warasatul anbiya ya, pewaris para nabi, itu kamu lecehkan dengan dia dijadikan ustadz yang melakukan pelecehan ya tadi ya, pelecehan seksual ya terhadap santrinya. Nah, coba bayangkan. Ini hal-hal yang kemudian saya betul-betul keberatan gitu, menolak keras kisah-kisah seperti ini gitu. Ya, yang diangkat yang boleh jadi kan penonton itu tidak semuanya cerdas. Bisa jadi ada penonton-penonton yang tidak cerdas yang kemudian menginterpretasikan bahwa ini sesuatu yang benar terjadi apa adanya, dan inilah yang jadi masalah. Ada lagi? Nah, Ustadz, di adegan itu kan ada salah satu santri yang kesurupan. Tetapi si ustadznya ini mengobatinya itu pakai lonceng dan bukan pakai ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, apakah itu termasuk musyrik, Ustadz? Dan bagaimana dalam tanggapan Islam dalam hal tersebut? Udah pastinya ya, pertama adalah begini normal. Pertama adalah ketika dia kemudian mengobati atau kemudian ingin meluruskan sesuatu itu dengan membawa lonceng, dengan mengeluarkan kumpulan doa-doa atau yang disebut dengan itu tuh raja atau apa ya gitu. Tapi kalau yang tadi juga bukan, itu permainan anak-anak itu. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare sesegetna jol padalang mau wayang jek nong, itu tuh permainan anak kecil. Iya gitu, itu juga mainan itu, dan itu juga bisa menjadikan sesuatu hal yang tidak benar gitu ya. Ini nih aduh, parah nih skenarionya juga. Nah, makanya ini nggak betul ya. Ada lagi? Nah, sekarang coba kita tanya ke Ciniti, Ustadz, Ya. Bagaimana ulasan dari para penonton tentang film Qorin tersebut? Ciniti, bagaimana ulasan tentang ulasan para penonton tentang film Qorin ini? Ulasan penonton film Qorin beragam. Ada yang suka karena filmnya berhasil bikin takut dan penasaran.
terutama dengan konsep Korinnya. Banyak juga yang komen kalau akting para pemainnya bagus, terutama pemeran utamanya. Tapi, ada juga yang kritik filmnya. Beberapa penonton merasa alur ceritanya kurang kuat dan agak membingungkan di beberapa bagian. Ada juga yang kurang sreg dengan cara filmnya menggambarkan lingkungan pesantren. Secara keseluruhan, Korin cukup menarik perhatian penonton, apalagi pecinta film horor Indonesia. Bajing kacapit. Bagaimana menurut kamu, Cinity, ketika ada film-film ya yang kemudian dirasakan menampakkan seorang ustadz yang seharusnya dia dihormati malah jadi ustadz yang jahat gitu ya, pesantren yang buruk gitu ya, yang tidak mengajarkan sesuatu yang baik. Bagaimana menurut pendapat kamu itu? Menampilkan tokoh agama sebagai sosok antagonis memang bisa memicu kontroversi, apalagi kalau menyangkut institusi seperti pesantren. Tapi, penting diingat kalau film itu fiksi dan tidak seharusnya dipandang sebagai gambaran dunia nyata. Mungkin kita bisa mulai lebih kritis melihat film. Kita bisa diskusikan kontroversi itu dengan teman dan keluarga, dan bagi-bagi pendapat soal apa yang bagus dan tidak bagus dari film itu. Tapi kan di Indonesia ya, kalau seandainya film itu dianggap fiksi dan orang-orang sadar bahwa itu fiksi, ya nggak ada masalah. Tapi kan di Indonesia ini banyaknya orang menganggap yang namanya film itu bukan fiksi, sesuatu kejadian yang nyata. Bahkan kalau seandainya kisahnya memang dibuat sedemikian rupa seperti nyata ya, dan film itu kan dengan teknik dan lain-lain ya seperti nyata, akhirnya kan bisa menyesatkan pikiran orang. Bagaimana menurut pendapat kamu? Kamu benar, film itu punya pengaruh kuat dalam membentuk persepsi kita. Kadang, garis antara fiksi dan kenyataan jadi buram, apalagi kalau filmnya bagus dan bikin kita ikut merasakan emosi tokohnya. Mungkin kita butuh lebih banyak diskusi terbuka soal dampak film, terutama yang mengangkat tema sensitif. Kita bisa mulai dari keluarga dan teman-teman, bagi-bagi pendapat soal film yang kita tonton, dan gimana caranya supaya kita nggak terpengaruh berlebihan sama cerita fiksi. Nah, ini kita harus perketat lagi, artinya aturan-aturan siapa yang bisa menonton dan tidak gitu. Karena kalau misalnya tidak ada sensor yang benar gitu, bisa jadi orang-orang yang belum di usia yang bisa memahami bahwa ini fiksi, dia ikut nonton, dia pikir benar gitu. Misalnya kayak anak-anak sampai usia berapa nih bisa nonton ini? Jangan-jangan horor itu harus dibuat aturan penontonnya mungkin di atas 21 tahun ke atas gitu, atau misalnya di atas 90 tahun ke atas. Bagaimana menurut kamu? Sensor dan batasan usia penonton itu penting untuk melindungi anak-anak dari konten yang belum siap mereka cerna. Film horor memang punya potensi menakuti anak-anak, apalagi kalau ada adegan kekerasan atau kengerian yang berlebihan. Tapi, batasan usia itu harus jelas dan mudah dipahami. Misalnya, semua film horor wajib diberi label dewasa kalau isinya terlalu seram, atau ada adegan yang kurang pantas untuk anak-anak. Gimana menurutmu? Ya. Nah, begini ya. Saya mau bahas tentang Korinnya. Korin itu ya sebetulnya kalau kita lihat adalah satu jin yang lahir bersama-sama kita. Ya. Nah, yang paling berbahaya itu kalau kita tidak mendawamkan kesolehan. Jadi kalau kita nggak sholat, kita nggak banyak zikir, kita nggak banyak berbuat kebaikan dan lain-lain, si korin ini akan mempunyai kekuatan untuk mengubah atau membisiki, bukan mengubah, untuk membisiki kita untuk berbuat terus atau menghalangi kita kepada kebaikan. Tapi kalau kita penuh dengan kebaikan, si korin ini tidak berdaya, dan ya bisa jadi banyak kisah-kisah yang kemudian membuat si korin ini menjadi juga masuk ke dalam kesolehan atau menjadi masuk ke dalam jin Islam. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan memanggil dan bertemu dengan korin kalian. Saya ingin lihat nih, di sini dalam Al-Quran ini ya dituliskan di dalam surat Az-Zukhruf ya, wa may yasyu'an zikr rahmani nuqayyid lahu saitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum
anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabisal qarin. Ini artinya ya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah ya, Tuhan yang Maha Pengasih, kami tetapkan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi korinnya. Nah, ini kan, jadi barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, ya maka akan kemudian ditetapkan baginya korin yang juga menyesatkan gitu. Dan sungguh setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu mendapatkan petunjuk. Nah ini nih. Jadi orang itu merasa bahwa wah ini saya mendapatkan petunjuk, padahal dia disesatkan sama si korin itu gitu ya, sama setan itu. Sehingga apabila dia datang kepada kami ya di yaumil akhir, dia berkata, wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu sejauh timur dan barat. Maka setan itu adalah seburuk-buruk teman yang menyertai manusia gitu. Ada lagi? Norma? Tim kreatif? Nah, jadi kan di sini kan si Pak Ustadznya ini bikin janji-janji sama setan itu. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita manusia membuat janji sama setan itu, Pak Ustadz? Oh itu memang sudah ada ya, di episode kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa manusia yang berbantu dengan jin itu dilarang, diharamkan gitu. Dalam surat Al-Jin juga ditegaskan gitu bahwa tidak bolehlah manusia itu bantu-membantu atau saling tolong-menolong dengan jin gitu. Jadi manusia itu ya konsepnya gini, hanya memohon pertolongan kepada Allah. Nah nanti Allah yang kemudian dengan qadarnya gitu, ketetapannya, apakah membantu lewat makhluk yang lain atau lewat binatang, lewat tumbuhan, lewat apapun, lewat jin dan lain-lain, itu terserah Allah. Tapi kitanya sendiri nggak boleh minta tolong ke jin itu. Ada lagi? Sudah, Ustaz. Nah jadi begini ya, pemahaman pertama adalah tentang masalah korin. Tadi sudah saya sampaikan bahwa korin itu adalah jin yang menyertai kita dan dia bisa menghalangi kita dari berbagai kebaikan kalau kitanya juga sebetulnya tidak melakukan kesolehan gitu ya. Kita tidak melakukan hal-hal yang wajib-wajib, kita tidak melakukan berbagai ritual ibadah yang diperintahkan oleh agama dan lain-lain. Ini akan menjadikan kesesatan. Dan korin ini juga di yaumil akhir itu dia akan bersaksi bahwa dia itu menyaksikan kemaksiatan kita gitu. Jadi memang musuh dalam selimut. Kalau misalnya dia memang jahat itu dia membisikkan, dia yang mengajak kita berbuat buruk, tapi dia juga yang bersaksi bahwa dia itu menyaksikan keburukan kita gitu. Karenanya ya tadi, dia tidak akan punya kekuatan kalau seandainya kita masuk ke dalam kesolehan, bahkan dia sendiri akan ketarik ke dalam kebaikan gitu ya. Itu satu. Nah, untuk masalah film, saya ingin menegaskan bahwa ini film yang kemudian banyak sekali catatannya ya, banyak sekali catatan film ini. Artinya dari mulai pemilihan judul, dari mulai kisah cerita, mengambil background pesantren, menampakkan ustadz yang kemudian jahat ya, kemudian melakukan pelecehan seksual dan lain-lain. Ini sudah banyak sekali catatan yang bisa membuat orang-orang yang mempunyai pesantren dan lain-lain tidak terima ya. Kita kan bertanggung jawab bukan hanya kepada masyarakat saja, tapi bagaimana pertanggungan jawab kita kepada Allah gitu.